terima kasih untuk menjaga kami dalam sekarang ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pelajaran agama ini, supaya kami dapat memahami dengan baik. Ampunilah permohonan kami dengan Kristus Tuhan dan darah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk yang telah memberi kita dalam doa. Baik adik-adik sekalian, setiap manusia itu unik, Setiap manusia unik. Tidak ada orang yang sama di dunia ini secara fisik, secara psikis, dan juga bakat tentu saja berbeda walaupun ia kembar. Baik adik-adik sekalian, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami diri sebagai citra Allah yang unik citra Allah itu. Dan yang kedua, mengidentifikasi keunikan diri sebagai citra Allah agar mampu menghargai ciptaan Allah lainnya dan selalu bersyukur dalam kehidupan setiap hari. Yang ketiga, mendalami teks kitab suci yang menegaskan bahwa keunikan yang dimiliki adalah anugerah sebagai citra Allah yang patut disyukuri dalam kehidupan setiap hari. Baik, kemudian yang keempat, mensyukuri karunia keunikan diri sebagai citra Allah dalam pergaulan setiap hari dengan sesama manusia lainnya. Baik adik-adik sekalian, kita sama-sama mencoba mengamati gambar berikut ini. Baik, sini ada gambar pertama. Lihat saja, lihat saja, renungkan dalam hati, yang mau senyum-senyum saja apa yang diamati. Baik, ini gambar pertama. Sudah lihat? Ya. Oke. Sekarang gambar kedua. Lihat, renungkan, diam-diam di dalam hati. Ini gambar kedua. Sudah? Oke, gambar berikut. Yang tadi sudah kita amati bersama. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tadi. Baik, yang pertama, apa yang Anda lihat dalam gambar-gambar tadi? Dan hubungkanlah dengan pengalaman setiap hari. Gambar-gambar apa yang dialami dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita setiap hari. Baik, yang bisa angkat tangan. Orang bermain bola. Gambar apa lagi? Orang menyanyi. Apalagi gambar yang ditemukan tadi? Gambar apa? Baik, itu gambar-gambar sih. Ada orang menyanyi, tadi sudah dikatakan. Ada orang bermain bola. Dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan kalian setiap hari? Apakah ada orang-orang itu dalam kehidupan atau tidak? Ada. Ada toh? Berarti dalam hubungan dengan kehidupan setiap hari, orang-orang itu kita temukan dalam kehidupan kita. Ada orang yang tadi dikatakan tadi ada pemain bola, ada penyanyi, ada yang rambutnya keriting, itu kita temukan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, sekarang ada di dalam tabel itu, tuliskan dengan teliti tabel di bawah ini. Kasih keunikan yang Anda miliki. Baik, nanti Pak Guru balikan lembar kerjaan ini, kalian kerjakan di situ. Jadi sebentar, masing-masing punya satu-satu. Karena ini kita mengidentifikasi tentang keunikan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Pengalaman menggembirakan, kira-kira pengalaman menggembirakan apa yang kalian alami? Bakat dan pengalaman yang menggembirakan yang Anda miliki. Sekarang setiap orang tukar dengan teman di samping, ya, tukar. Sudah, ya, tukar. Sekarang tukar dengan teman, ya. Teman silakan menambahkan, silakan menambahkan kira-kira apa yang teman tuliskan, ya. Ditambahkan, ya. Sifat baik itu fisik atau emosi yang dia miliki atau bakat yang dia miliki, ya, silakan tulis, ya. Oh, teman punya bakat ini saya mau tuliskan, ya, silakan tambahkan, ya. Saya punya teman ini bakat bermain bola, tapi dia lupa, saya tambahkan, ya. Oke, baik.
bermain bola ya? Apa bermain? Ya, bermain bola. Bermain bola itu bakat-bakat yang dimiliki ya. Baik. Kemudian sikap ya. Baik, sekarang kita lihat sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan ya. Tadi teman-teman sudah mengoreksi, kemudian secara pribadi sudah menuliskan ya. Itu sikap-sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi keunikan ya. Ada sikap positif dan ada sikap negatif. Baik, sikap positif, setiap pengalaman-pengalaman yang dimiliki yakni menerima keunikan itu sebagai anugerah. Tadi ada yang menuliskan hidung pesek. Itu salah satu sikap positif yang perlu ditanamkan dalam diri bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan itu. Kemudian ada yang sikap negatif. Sikap negatif itu seperti ada yang menolak. Aduh, dia tidak puas. Kenapa saya punya hidung pesek dan dia punya hidung itu mancung. Itu sikap negatif yang kita alami. Tapi kita harus mengubahnya menjadi sikap positif. Sehingga kita bisa menerima diri apa adanya. Supaya jangan stres dan lain sebagainya. Bisa? Bisa. Iya, itu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pendalaman teks kitab suci ya. Teks kitab suci ini kita akan mencoba melihat bagaimana kitab suci menghubungkan. Kitab suci itu menghubungkan kehidupan kita yang sudah adik-adik tuliskan tadi, dihubungkan dengan kitab suci. Masing-masing punya kitab suci? Oh ya. Yang itu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Baik. Itu coba masing-masing orang baca dalam hati ya. Baik, baca dalam hati 3 menit. Baca dalam hati 3 menit, masing-masing punya kitab baca. Sekarang di dalam kelompok, coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut citranya? Ya, di dalam kelompok berdiskusi. Ya. Setelah diskusi, sebentar satu orang mempresentasikan atau membacakan apa yang sudah dikerjakan dalam kelompok. Ya, ditulis. Untuk kelompok bisa menjadi narasumber sebagai penulis di dalam betul yang di dalam kelompok. Tuliskan apa yang tuliskan sudah dibaca. Oke. Kita waktunya berapa nih? Jadi 5 menit saja kan pertamanya ini. 3 pertanyaan. Baik, kenapa Tuhan menciptakan manusia menurut citranya? Kemudian yang kedua, uraikan secara singkat makhluk manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, hubungkan dengan makhluk hidup yang lain, keunikan mendasar yang menjadikan manusia itu secitra dengan Allah. Diskusikan di dalam kelompok ya. Teman itu dia semua pendapat apa aja diskusikannya. Sudah ya, coba ya. Oke, sekarang masing-masing ketua kelompok membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok masing-masing. Baik, tepuk tangan untuk kelompok dulu. Makna manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Baik, itu kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, bagaimana Anda menghubungkan dengan makhluk lain? Baik. Hubungan dengan makhluk hidup yang lain, hal yang paling mendasar yang membedakan manusia diberi kehendak, nurani, selain itu kebebasan yang memungkinkan manusia melaksanakan segala sesuatu tanpa adanya paksaan dari orang lain. Baik, tepuk tangan untuk kelompok ini. Makhluk hidup yang lain yang lebih mendasar
bagaimana dihubungkan dengan manusia sebagai citra manusia diberikan akal budi, kebebasan dan hati nurani. Baik, kebiasaan positif agar dapat menerima keunikan diri ya. Tadi sudah didiskusikan di dalam kelompok, kemudian teks kitab suci sudah memberikan pesan kepada kita bagaimana kita menerima diri sebagai manusia yang diciptakan secitra dengan Allah, dan ada kebiasaan positif yang perlu dikembangkan sehingga menerima keunikan diri itu seperti berolahraga, bernyanyi. Ketika orang stres, orang bermain musik, berolahraga, segala sesuatu bisa menjadi berkurang dan akhirnya bisa menerima diri apa adanya. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Secitra dengan Allah tidak berarti kita sama dengan Tuhan. Kita berbeda dengan Tuhan, diciptakan segambar dengan Allah, tidak berarti kita sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, sejauh terlukis dalam kitab suci tadi sudah dibacakan tadi, istilah citra Allah hanya dikatakan atau dikaitkan pada manusia. Maka sekalian, sekarang coba duduk tenang, ambil sikap berdoa, sikap refleksi untuk kita merenungkan. Kita renungkan dulu apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah dituliskan tadi. Kali-kali sudah tulis, kemudian diberikan kepada teman untuk koreksi. Sekarang kita coba merenungkan, kita berefleksi, dan kita melihat kembali ke dalam diri kita. Baik. Apakah saya selalu menerima keunikan diri yang saya miliki? Apakah saya selalu menerima keunikan diri yang saya miliki? Resapkanlah pertanyaan ini dalam hati agar setiap kita dimampukan untuk menerima diri dan menerima sesama, demi memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dua tugas, baik silakan mencatat tugas. Yang pertama, tuliskan niat Anda yang perlu dilakukan sebagai pribadi yang secitra dengan Allah. Niat yang perlu dilakukan. Niat yang perlu dilakukan sebagai pribadi yang secitra dengan Allah. Yang kedua, dalam suasana ini, ungkapan juga perasaanmu dengan cara membuat doa syukur sebagai pribadi yang secitra dengan Allah. Jadi ada dua tugas. Yang pertama niat, kemudian yang kedua doa syukur. Baik, setelah menuliskan tugas-tugas yang ada, kita mulai dengan doa penutup. Kita sudah mempelajari aku sebagai citra Allah, dan kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan doa penutup.